Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, gitu ya. Judul renungan kita pada hari ini adalah viral. Dalam media sosial, istilah viral berarti menyebarnya suatu berita atau informasi secara luas dan cepat, persis seperti cara kerja virus yang menjadi asal daripada kata ini. Informasi itu bisa berupa video, audio, foto, atau tulisan yang menyedot perhatian, serta menjadi perbincangan publik. Sayangnya, informasi yang viral justru sering berupa hal-hal yang negatif, seperti skandal artis, kasus asusila, korupsi, berita kriminal, bahkan informasi menyesatkan alias hoax. Namun viral tidak selalu berkonotasi negatif, karena berbagai informasi yang inspiratif dan memotivasi juga memberi manfaat besar bagi banyak orang. Sebelum era media sosial, berbagai informasi juga tersebar luas dengan cara yang berbeda. Utamanya adalah melalui pemberitaan lisan, dari mulut ke mulut, salah satunya adalah mengenai jemaat Tesalonika, satu kota di wilayah utara Yunani. Rasul Paulus memberitakan Injil di kota itu sehingga terbentuklah sebuah jemaat. Sekalipun mereka menghadapi penindasan yang berat, namun mereka terus bertumbuh dan bertekun dalam iman serta perbuatan kasih. Iman dan kebaikan mereka menjadi viral, sehingga menjadi teladan di Makedonia dan Akaya, wilayah selatan Yunani yang luas serta di daerah-daerah lain. Andai perilaku atau perbuatan kita menjadi viral, apakah itu akan berdampak positif bagi banyak orang atau sebaliknya? Kita hendaknya ingat bahwa kita adalah wakil-wakil Allah untuk menyebarkan kasih-Nya kepada dunia. Biarlah kiranya kita dikenal bukan karena sensasi atau berita buruk, melainkan karena kasih dan teladan baik yang dapat memberkati banyak orang. Hendaknya kesaksian dan teladan iman kita tersiar viral, serta menuntun banyak orang mengalami kasih Allah yang kekal. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Menjadi teladan di tengah penindasan dan penderitaan yang sangat berat. 1 Tesalonika pasal yang pertama. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius pada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur pada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaanmu, usaha hasilmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Dia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu disambut, bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menggantikan kedatangan dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Salam Paulus dan Tritunggal. Saudara, dari sini dikatakan di ayat yang pertama, dari Paulus, Silvanus, Timotius, dan ini satu kelompok pelayanan ya, kepada jemaat orang Tesalonika. Di dalam, nah ini ya, salamnya di dalam Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi dua-duanya disebut ya, kepada Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dari salam Paulus ini diketahui bahwa setidaknya ada dua pribadi yang disebut Paulus, yaitu Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dan dua pribadi ini pasti pribadi yang berbeda. Kok tahu berbeda? Karena gini ya, di dalam Yohanes pasal 1 pasal yang pertama dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, Yesus ya. Kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi antara firman dengan Allah ini dua pribadi yang berbeda. Dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi itu adalah dasar kenapa kok ini disebut sebagai dua pribadi yang berbeda. Ada aliran tertentu gitu ya dalam kekristenan yang mempermasalahkan kalau Bapa itu dipanggil Allah. Jadi dianggap sebagai kalau dipanggil Allah atau Yunaninya Theos itu adalah true God. Sedangkan kalau Yesusnya itu dipanggil Kurios. Artinya bisa saja bisa Tuhan, bisa Tuhan. Jadi dianggap bukan Allah yang sejati atau setidaknya Allah ya tingkat second grade gitulah. Ada sih model kayak gitu ya. Nah, Tritunggal itu setara ya kondisinya ya. Kok tahu kalau setara? Di Yohanes pasal yang kelima ayat 18 dikatakan bahwa gini. Dan
Yesus mengatakan Allah itu sebagai Bapanya, dan dengan demikian dia itu mensetarakan dirinya dengan Bapa. Gitu bunyinya ya. Jadi memang Yesus itu setara dengan Bapa. Dalam Yohanes 10 ayat 30 juga dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Nah kalau tidak setara, gimana caranya bisa jadi satu? Harus setara. Biasanya, orang-orang itu mempermasalahkan, dasar ayatnya itu di 1 Korintus 8 ayat 6. Ngomongnya gini ya. Namun bagi kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Terus kemudian, dan satu Tuhan saja. Oh, iya. Sudah ada satu Tuhan saja. Ini satu Allah saja. Yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Saudara, gini ya. Kalau memahami ini, mengatakan, oh hanya satu Allah, yaitu Bapa. Berarti Yesus bukan Allah. Karena apa? Yang Allah itu hanya Bapa doang. Loh kalau itu yang terjadi, ini kan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Berarti Bapa juga bukan Tuhan. Karena yang satu Tuhan, Yesus Kristus. Lah masa gitu? Enggak, bukan. Cara mengartikannya dulu. Nah, terus cara mengartikan ini apa? Satu Allah saja dan satu Tuhan saja. Ini kalau kita belajar Tritunggal, itu adalah satu esensia. Jadi memang esensinya Allah itu hanya satu. Itu sebabnya digunakan satu Allah saja, satu Tuhan saja. Kurios dan Theos bisa interchangeable, bisa digunakan secara bergantian. Iya. Saudara perhatikan kata-kata keterangannya ya. Yang daripadanya berasal dari segala sesuatu. Sumber dari segala sesuatu, source dari segala sesuatu adalah Tuhan sendiri. Kemudian kita perhatikan kata keterangan yang dikenakan kepada Yesus Kristus. Yaitu gini ya. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Berarti Yesusnya adalah pencipta, bukan? Nah kalau dia pencipta, bagaimana mungkin dia bukan Tuhan, bukan Allah? Gak mungkin. Terus kemudian, dan yang karena dia kita hidup. Ini pasti merujuk pada pengorbanannya di kayu salib. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Rasa peduli dalam doa. Kami selalu mengucap syukur pada Allah karena kami semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Doa yang penuh dengan kepedulian adalah doa yang menyebut orang lain ketika sedang berdoa. Seringkali pusat doa adalah diri sendiri, bahkan orang lain hanya didoakan kalau diminta doa syafaat di gereja. Nah, bahkan sebenarnya esensi doa adalah berrelasi dengan Tuhan. Yang diutamakan itu adalah Tuhan. Kok bisa? Ya karena esensi doa seharusnya gini ya. Mau menundukkan keinginan diri sendiri selaras dengan kehendak Tuhan yang tidak bisa berubah. Tapi kadang-kadang kita dibalik. Pengen kehendak Tuhan itu sesuai dengan keinginan diri sendiri dan memaksa Tuhan melakukan segala sesuatu sesuai kehendak kita. Loh, yang jadi Tuhan itu kita atau dia gitu loh. Terkadang itu kebalik-kebalik ya. Jadi ada orang motivasi giat itu berdoa, dia berpikir dengan banyaknya berdoa, maka keinginannya semakin cepat terkabul. Tundukkanlah keinginanmu di hadapan Tuhan. Itu yang benar. Kau tahu yang benar? Yesus Kristus waktu berdoa di Taman Getsemani itu berkata, jadilah kehendakmu, bukan jadilah kehendakku. Dia meminta biarlah cawan ini lalu daripadaku, karena itu penderitaan yang sangat berat, mau disalib. Tapi dia mengatakan biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi artinya apa? Dalam ini, doa yang bisa pelajari dari Tuhan Yesus. Menundukkan keinginan diri, kemudian diselaraskan dengan keinginan Bapa. Nilai dari kehidupan kita. 3 ya, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan pengharapanmu. Nah, pada waktu saya membaca ini, saya langsung teringat 1 Korintus 13 ayat 13 ya. Demikian tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Unsur-unsur ini disebut loh. Imanmu, usaha kasihmu, dan pengharapanmu. Nah, saudara, jemaat Tesalonika ini dikenal dengan kasih, iman, ketekunan dalam pengharapan. Nah, jemaat Tesalonika melakukan aktivitas yang memiliki nilai kekal. Karena di dalam 1 Korintus 13 jelas mengatakan, yang tinggal itu cuma 3 hal ini, yang tadi disebut Paulus dulu. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita?
Apakah kita menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang bernilai kekalkah? Atau hal-hal yang bersifat fanakah? Oke, ayat 4. Dipilih untuk melayani Tuhan. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Dia telah memilih kamu. Saudara, bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Karena keberdosaan kita, maka kita tidak memiliki kesanggupan apapun untuk memilih yang kudus. Itulah sebabnya inisiatif keselamatan itu harus datang berasal dari Allah. Kemudian ayat 5 berbicara tentang kekuatan Roh Kudus ketika kita memberitakan Injil dengan kata-kata. Jadi ada kuasa ya. Ketika pemberitaan Injil dilakukan, jangan pernah berpikir itu hanya kata-kata doang. Ini harus menjadi kepercayaan bahwa kita percaya Roh Kudus itu bekerja. Dan menggunakan kata-kata yang keluar dari mulut kita untuk membuat setiap orang yang kita injili menjadi percaya. Nah, dipilih, nah ini kita gabungkan dua hal ini ya. Dipilih, ayat 4 ya, untuk menjadi pelayan Tuhan dalam penginjilan, ayat 5 ya. Dengan kasih yang menutupi segala ketidaklayangan kita di hadapannya. Saudara, ini adalah suatu hal yang berharga. Dipilih untuk jadi pelayan Tuhan. Dengan kasih di kayu salib ya, pengorbanan Yesus. Yang menutupi segala ketidaklayangan kita, keberdosaan kita. Di apa namanya? Itu adalah hal yang sangat-sangat berharga. Oke. Sukacita di tengah penderitaan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Bagaimana mungkin bisa bersukacita di tengah penderitaan dan penindasan berat yang menimpa jemaat di Tesalonika? Yang mengundang pertanyaan gini, apakah yang lebih besar daripada rasa sakit penderitaan? Sehingga rasa sakit itu tidak memiliki kuasa untuk merenggut sukacita dari jemaat Tesalonika. Jawabannya apa? Dua pertanyaan ini jawabannya adalah karena mereka, jemaat Tesalonika, mengalami kasih Kristus yang luar biasa. Bagi mereka, apa yang mereka dapatkan, yaitu keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, dibandingkan dengan penindasan, penganiayaan karena iman mereka, itu jauh lebih bernilai daripada kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus itu jauh lebih bernilai daripada penderitaan yang mereka alami. Itulah yang membuat mereka itu bertahan. Itulah yang membuat mereka itu ada pengharapan. Itu ya. Nah, kemudian berikutnya ya. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Jadi teladan di antara orang percaya, betapa hal tersebut adalah kenyataan yang sangat membanggakan ya. Terutama dalam penindasan dan tekanan hebat. Seorang bisa saja menjadi teladan ketika sudah teruji di medan penderitaan yang parah. Saudara, bagaimana seorang bisa menjadi contoh kalau misalkan tidak ada ujiannya? Seorang itu bisa jadi contoh, bisa menjadi teladan. Itu pasti ada medan penderitaan yang pernah dialami. Terus kemudian ini ya. Tetapi semua tempat telah tersiar kabar. Ini bahasa kerennya sekarang itu viral. Apakah yang viral dalam kehidupan kita? Yang terkenal dari kehidupan kita yang orang lain baca itu apa sih? Apakah sesuatu yang membanggakan iman Kristenkah? Atau bahkan sesuatu yang sangat memalukan? Sehingga selain ini saya kasih judul menjadi viral yang teladan. Gitu ya. Nah sekarang ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sebut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Saudara, menjadi teladan dalam kehidupan ini, saya teruskan tadi topiknya menjadi teladan di ayat 8 ya. Ini harus melalui proses turning point, titik balik. Di mana dalam kasus ini adalah meninggalkan kehidupan yang lama dalam arti berbalik dari berhala-berhala. Artinya, jemaat Tesalonika aslinya itu adalah penyembah-penyembah berhala. Dan kemudian menggantikannya berbalik. Berbalik itu artinya tidak mau menoleh ke belakang lagi atau meninggalkan kehidupan yang sudah lama. Kemudian menghadapi sesuatu yang baru di dalam Yesus Kristus atau bersama-sama dengan Yesus. Itu definisi turning point, titik balik. Dan itu harus ada sebelum Anda berpikir untuk mau menjadi teladan
bagi orang-orang yang percaya. Terakhir, kunci untuk tetap bertahan dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Saudara, kedatangan anaknya ini maksudnya adalah the second coming of Jesus Christ. Karena the first coming itu sudah datang. Kedatangan yang pertama itu sudah digenapi, yaitu inkarnasi itu ya. Nah, ayat 10 ini adalah pengharapan yang ada di dalam jemaat Tesalonika. Yang seperti saya cerita tadi. Apakah yang lebih besar daripada penderitaan yang mereka alami, sehingga rasa sakit yang ditimbulkan oleh penderitaan itu tidak bisa menghapuskan daripada rasa sukacita yang mereka miliki? Jawabannya ayat 10 ini. Karena mereka menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus. Kenapa ya? Kok dinanti-nantikan Yesus nih? Yesus ini melakukan apa sih? Ini ya, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ini, kalimat ini ya, ini jauh lebih berharga dari apapun juga. Jauh lebih berharga dari apapun juga. Ini yang membuat jemaat Tesalonika itu bisa bertahan. Saudara, firman Tuhan pada hari ini mendorong kita untuk tetap setia di dalam penderitaan yang mungkin saja kita alami. Tuhan Yesus memberkati.